Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Karena kita percaya dan ini yang jadi kerinduan kita, hidup kita selalu terus dibersihkan, yang kotor terus keluar. Dan malam hari adalah malam di mana kita rindu untuk merefleksikan kembali firman Tuhan dalam keseharian kita yang menuntun, mengarahkan hidup kita, bahkan menerangi setiap jalan hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebelum istirahat, mari sama-sama kita akan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin jalan hidup kami. Sehingga kami boleh ada di hari ini dan lebih tepatnya di malam hari ini. Sebelum beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini hanya ada dua pilihan yang bisa kita ambil. Yaitu hidup dikuasai atau hidup menguasai, ya. Dalam hal ini kita mau dikuasai oleh kedagingan kita atau kita mau menguasai kedagingan kita. Kalau engkau dikuasai kedaginganmu, maka engkau ditaklukkan, ditundukkan oleh kedaginganmu. Engkau ikuti apapun keinginan dagingmu. Tapi kalau engkau menguasai kedaginganmu, maka ketika keinginan daging itu muncul, engkau bisa menaklukkannya karena engkau yang menguasai. Itulah hidup, saudara. Kemanapun kita pergi melangkah cuma ada dua ini. Dikuasai atau menguasai. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu. Sama-sama bilang sama saya harus menguasai diri. Orang yang gampang sekali marah karena gak bisa menguasai diri. Ya, orang yang hidup dalam perzinahan karena gak bisa menguasai diri. Habis gimana ya pendeta ya habis istri saya gimana ya, habis gimana ya suami saya pendeta. Karena engkau tidak bisa menguasai diri, bukan soal masalahnya. Ada orang-orang yang masih punya masalah tapi bisa menguasai diri, ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Garis bawahi dalam segala hal. Dalam segala hal itu harus saudara dan saya kita belajar untuk menguasai diri, bukan dikuasai, ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita harus ngerti. Sekarang kita sedang dikuasai atau menguasai, ya. Sekarang kita sedang dikuasai oleh diri kita, hawa nafsu kita, kedagingan kita, atau kita yang menguasainya. Orang yang hidup dalam tuntunan roh, orang yang hidup melakukan firman Tuhan, orang yang hidup tertanam dalam firman Tuhan, orang yang hidup dalam doa, maka dia bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Karena biar bagaimanapun daging ini, saudara, kita mau jujur, kita masih daging. Kita masih tinggal dalam tubuh jasmani ini. Makanya Paulus bilang, jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, maka Allah telah menyediakan tempat yang kekal. Jadi ini kemah sementara. Tapi yang sementara ini, saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali membawa kita masuk dalam kebinasaan. Karena tubuh daging kita udah terjual di bawah dosa. Sehingga akhirnya keinginan-keinginan daging yang timbul itu adalah sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, mampukah kita menguasai keinginan itu? Gitu loh. Menguasai diri kita, menguasai tubuh kita. Sehingga ketika ada keinginan-keinginan untuk marah, keinginan untuk hidup egois, keinginan untuk membenci, kita bisa menguasai. Kita bilang, oh gak bagus, ini gak sesuai firman. Kita bisa pilih dan pilah. Tapi kalau kita gak bisa menguasai, nah ini yang berbahaya, saudara. Ini yang berbahaya. Ini sangat berbahaya sehingga akhirnya hidup jadi gampang jatuh bangun gitu ya kan. Udah melayani, udah dekat dengan Tuhan, udah tertanam dalam lingkungan pelayanan. Tetapi masih hidup jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena gak bisa menguasai diri. Nah, untuk menguasai diri, saudara yang dikasih dalam Tuhan, menguasai kedagingan, menguasai hawa nafsu, itu perlu yang namanya disiplin. Sama-sama bilang sama saya disiplin.
Bisa karena terbiasa. Nah, untuk terbiasa perlu lakukan namanya pendisiplinan. Namanya disiplin rohani. Kita melatih diri kita yang awalnya jatuh, gagal, kita bisa bangkit kembali, kita bisa mulai lagi. Kita jadi tahu, oh saya gampang lemah di sini, saya gampang jatuh di sini. Saya harus pasang kuda-kuda di daerah sini, di area sini, supaya saya nggak gampang jatuh kembali. Gagal, bangkit lagi. Jangan nyaman. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya udah, karena itu akan menjadi lingkaran setan gitu loh saudara. Circle itu berulang-ulang. Circle itu akan berulang-ulang. Karena apa? Karena engkau tidak mampu menguasai dirimu. Caranya bagaimana menguasai diri? Tadi saya sampaikan, kau mesti mendisiplinkan dirimu. Mendisiplinkan diri untuk baca Alkitab, mendisiplinkan diri untuk mendengarkan firman, merenungkan firman, berdoa, mendisiplinkan diri untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bisa karena terbiasa. Jadi mulai aja lakukan. Mulai biasakan, mulai terbiasa. Lama-lama engkau akan terbiasa, sudah dikasih. Sama kayak orang merokok. Iya kan, karena memang dia terbiasa habis makan, aduh kayaknya asem nih, padahal nggak ada asem-asemnya. Iya kan, dia nggak habis makan juga sayur asem. Tapi memang karena terbiasa habis makan ngeluarin asap kan gitu saudara. Sehingga akhirnya kalau nggak ngeluarin asap kayak rasa gatel mulut gitu. Padahal sebenarnya bisa. Ah, pendeta ini so tahu, lah kan gue dari sana dulu. Iya kan, iya kan saudara. Bukan soal nggak bisa, bukan soal nggak, tapi mau nggak kita. Gitu loh saudara. Ya, sehingga akhirnya kita belajar sesuatu yang kebiasaan yang belum biasa kita lakukan sebenarnya bukan gak bisa. Cuman karena belum terbiasa aja. Semua gak ada yang gak bisa. Semua bisa. Hanya karena terbiasa saja. Engkau biasa bangun pagi karena terbiasa. Engkau bisa bangun pagi karena terbiasa. Engkau bisa tidur malam bergadang karena terbiasa. Coba orang yang gak biasa tidur malam. Susah saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, ini yang saya mau ngajak setiap kita, disiplin ya, lakukan itu mulai. Belajar untuk menguasai dirimu. Sehingga akhirnya ketika datang keinginan-keinginan yang tidak memuliakan Tuhan, kita mulai latih diri kita. Oh, saya nggak boleh, saya mesti tolak ini, saya nggak boleh mengikutinya. Datang lagi, mulai tolak lagi. Akhirnya lama-lama terbiasa. Oh, saya nggak terbiasa melakukan itu, aneh aja untuk kita lakukan. Nah, jadi semuanya saudara dikasih dalam Tuhan itu bicara tentang menguasai diri. Ya, karena cuma dua, dikuasai atau menguasai. 2 Petrus 2 ayat 2 bilang begini, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Dimulai dari apa? Yang dikuasai hawa nafsu. Karena memang dikuasai. Jadi ada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu karena memang dikuasai hawa nafsu. Kalau engkau tidak dikuasai, maka engkau tidak akan mengikuti. Ya, hari ini saya ajak setiap kita. Ayo anak-anak Tuhan, belajar untuk hidup menguasai diri. Menguasai dagingmu, bukan dikuasai. Karena kalau engkau dikuasai, maka engkau akan melakukan apa yang dagingmu inginkan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami dengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan ada atas kami. Sebentar kami juga akan beristirahat, Tuhan juga yang sertai kami. Sehingga setiap hari kami semakin diperbaharui, kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menguasai hawa nafsu, dapat menguasai keinginan daging, bukan dikuasai oleh mereka. Aku ucapkan berkat buat anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan ada atas kami. Kami akan beristirahat, Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami sepanjang malam kami beristirahat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat saudaraku. Tuhan memberkati.